Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya anak-anak pintar hari ini masih semangat walau belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 3, bagian-bagian tumbuhan dan bagian-bagian hewan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagian-bagian tumbuhan. Di dalam tumbuhan terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah akar, yang kedua daun, kemudian batang, buah, dan bunga. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan menyimpan cadangan makanan. Adapun jenis-jenis dari akar, yang pertama ada akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan jenis biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya seperti padi, jagung, dan kelapa. Akar yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan jenis biji berkeping dua atau disebut dengan dikotil. Contohnya seperti mangga, jambu. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama adalah akar gantung atau akar udara yang berfungsi mengambil uap air dari udara. Contohnya adalah pohon beringin. Yang kedua, akar napas berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya seperti pohon bakau jenis api-api. Yang ketiga adalah akar papan atau banir yang berfungsi membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya seperti akar pohon kenari dan pohon randu. Yang keempat adalah akar tunjang yang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya seperti akar pohon bakau dan pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang adalah menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, tempat menyimpan cadangan makanan, atau pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang, yang pertama adalah batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya seperti pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Jenis batang yang kedua, batang basah dan berongga bertekstur lunak. Karena mengandung lebih banyak air dan udara, contohnya bayam, pohon, kacang, jagung, dan bambu. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Fungsi dari daun adalah sebagai tempat fotosintesis, yang dimana fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari, sebagai tempat penguapan air, dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun, contohnya sebagai berikut. Tulang daun menyirip bisa kita temukan pada daun jambu. Tulang daun melengkung bisa kita temukan pada daun sirih. Tulang daun menjari bisa kita temukan pada daun pepaya. Dan tulang daun sejajar bisa kita temukan pada daun jagung. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga.
Kita perhatikan anak-anak pintar, anak-anak soleh-solehah, bagian-bagian dari bunga adalah A, kita lihat A ini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Lalu yang B ini adalah kelopak. Kelopak berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. C ini adalah mahkota. Ini adalah mahkota. Mahkota berfungsi menarik perhatian polinator. Kemudian D, benang sari. Benang sari ini adalah alat reproduksi jantan. Yang E, ini kita lihat yang E yang menunjukkan E itu adalah putik. Putik adalah alat reproduksi betina. Inilah bagian-bagian dari bunga. Bagian tumbuhan yang keempat adalah buah dan biji. Yang pertama ada daging buah, biji, dan kulit buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Lalu kemudian, biji ini nantinya akan ditutupi oleh bagian daging buah. Anak-anak hebat, kita lanjutkan pada bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Di sini kita sebutkan bagian-bagian tubuh ikan dan fungsinya. Yang pertama adalah badan ikan yang ramping, memudahkan ikan bergerak di dalam air. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Insang berfungsi untuk bernafas. Jadi ikan itu bernafas menggunakan insang. Kemudian ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Dan sirip berfungsi untuk berenang. Bagian-bagian dari kucing. Yang pertama telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, rambut berguna untuk menutupi tubuh, kaki sebagai alat penggerak, kemudian mata untuk melihat, misai untuk mengetahui keadaan sekitar, lalu kemudian ekor berguna untuk keseimbangan. Alhamdulillah, anak-anak soleh-solehah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.